Saya aku yakin orang-orang yang hari ini menggugat jasa palsu Jokowi itu sesungguhnya orang-orang yang patriotisme, orang-orang yang punya nasionalisme tinggi yang tidak sampai berkeinginan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo gitu Patriotismenya di sisi apa nih, Bang? Suryo itu kan pernah jadi anggota DPR, Mbak. 2 periode Demokrat Komisi 1, ya kan? Saya mau ke Mas Andri dulu karena saya penasaran banget nih. Mas Andi Azwan tadi bilang bahwa kasus Jokowi itu hanya target antara. Atau entry point-nya ke ke ijazah Jokowi, grand design-nya tuh ke Gibran dan ke pemerintahan katanya. Dan tanda kutip ada upaya untuk menggulingkan lah, kasarnya gitu ya. Nah, aku nanya ke Mas Andri sebagai orang yang dalam tanda kutip pernah merongrong gitu kan, pemerintahan menggulingkan dan Oposisi lah. Ya, oposisi lah. Menjadi barisan oposisi. Barisan oposisi memungkinkan nggak dengan salah satu simbol kayak misalkan kita nunjuk Pak Harto ya waktu itu ya, kasusnya apanya gitu loh. Lalu tujuannya adalah untuk menggulingkan. Kalau saya begini, Mas Mbak Fitri ya. Dalam kasus Jokowi ini, jasa palsu ini ya menurut hemat kami sesungguhnya tuh tidak layak masuk ke ranah hukum. Kenapa tuh tidak layaknya? Masuk ke ranah kriminalisasi. Ini saya justru curiga aparat hukum hari ini tidak beranjak dari paradigma lama, paradigma era Jokowi gitu loh, yang gampang mentersangkakan orang, gampang mempidanakan orang, gampang mempenjarakan orang. Sekarang contohnya ya, Jumuden pernah dipidana kan, Omnibus kan jadi menteri di era Prabowo misalkan, dan bahkan undang-undang yang menjerat Jumur Hidayat, Undang-Undang 146 dibatalkan oleh MK. Sementara dia sudah diadili 10 bulan. Saya kan wakil ketua tim advokasi Jumur dan Saganda tahun 2020, waktu kasus Omnibus Law itu. Saya ikuti peristiwa Jumur dan Pak Saganda waktu itu ya, karena saya ketua tim advokasinya ya kan. Dan waktu kasus Haris Azhar yang dilaporkan oleh Luhut, beliau bikin gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk gugat undang-undang ini, Pak, Undang-Undang 1. Dibatalkan oleh MK. Tapi Jumur Saganda udah lanjut dihukum, diadili. Itu maksud saya. Paradigma itu harusnya dihilangkan oleh aspek penegak hukum kita. Polda Metro Jaya ya kan harusnya berlaku sesuaikan dengan kondisi hari ini. Bapak Presiden kita kan sudah baik, sudah menjalankan hukum secara imparsial lah, tidak main gampang mempidanakan orang, bencana orang. Saya mau kasih bukti gini sederhana aja. Ada kasus peristiwa yang hampir mirip dengan kasus Rosia ini yang sudah jadi tersangka, dipidana, bahkan sudah menjalani hukuman yang namanya Gus Nur dan Bambang Tri. Sama. Cuma dia podcast beda. Dia podcast sama jasa juga gitu. Dia adil di Solo. Ini kedua loh Bambang Tri loh. Kalau Gus Nur kebetulan saya pernah ketemu di Baris Krim. Kasus yang lama dia. Kasus lama waktu itu di demo-demo Omnibus juga terus dikeluarkan. Masuk lagi negara podcast. Ijazah palsu. Gitu Pak, udah pasti dengar lah. Dan ketika Bapak Presiden kita yang terhormat Prabowo menjadi presiden, hampir semua tahanan politik di era Jokowi kan diampuni, diamnesti, diabolisi segala macam. Termasuk Gus Dur dan Bambang Tri dikasih amnesti. Dia menjalankan 4 tahun nih. Bambang Tri akhirnya cuma menjalani 3 tahun aja akhirnya. Gus Dur akhirnya juga dikeluarkan. Nah, saya heran kok aparat penegak hukum kita kok nggak jeli gitu loh, nggak ngerti bahwa ada peristiwa yang sama mirip dengan jasa bukan mirip, malah emang jasa palsu kasusnya Bambang Tri dan Gus Dur podcast tahun 2022 kalau tidak salah, ditangkap, diadili, divonis, tapi diampuni oleh Bapak Presiden Prabowo kita, dikasih amnesti mereka berdua. Artinya kan kalau ini dilakukan lagi sama pengadilan hari ini, ya kan, ya lucu dong. Masa nanti Rasulnya kan amnesti ya udah Bambang Tri Gus Dur gitu oleh Presiden Prabowo. Ini menurut saya kurang sependapat dengan Bung Azwan. Tidak on the track dan hal ini penegak hukum kita. Polda tidak jeli dia beraspek hukum gitu loh. Masa nggak ngerti Gus Dur dan Bambang Tri dikasih amnesti oleh Presiden Prabowo kasus ijazah palsu kok sekarang 3 orang dulu ya. 1 orang udah restorasi Pak. Sama kasusnya dengan nama Gus Dur lucu. Menurut Abang ada kemiripan ya? Ya justru saya curiga pihak penegak hukum kita ini masih pakai paradigma lama yang gampang mengkriminalisasikan rakyat jelata, rakyat biasa, jadi, memberikan aspek hukum tidak bisa seiring dengan Presiden Prabowo hari ini yang tidak begitu gampang gitu loh. Berarti Abang menilai ini kriminalisasi. Betul, dan ya, saya justru curiga, saya tidak sependapat dengan Bung Azwan tadi yang bahwa kasus ijazah ini malah justru untuk mendiskreditkan atau mendowngrade Presiden Prabowo, justru balik. Aspek penegak hukum kita nih justru mendowngrade Presiden Prabowo hari ini gitu loh. Karena nggak sampai sejauh itu, masa orang ijazah Jokowi panahnya ke Gibran bahkan ke Prabowo. Saya yakin orang-orang yang hari ini menggugat jasa palsu Jokowi itu sesungguhnya orang-orang yang patriotisme, orang-orang yang punya nasionalisme tinggi yang tidak sampai
berkeinginan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo gitu loh. Patriotismenya di sisi apa nih, Bang? Loh, Suryo itu kan pernah jadi anggota DPR, Mbak. 2 periode Demokrat Komisi 1, ya kan? Pernah juga jadi Menpora. Lantas dikriminalisasi di era Jokowi, dia cuma bikin Twitter patung Borobudur gambar Jokowi dihukum 10 bulan. Itu kan aspek politik kan, undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE juga udah dibatalkan oleh MK, yang menjerat Roy Suryo itu udah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya saya nggak yakin Roy Suryo itu nggak orang yang udah pernah jadi DPR, pernah jadi Menpora. Dr. Tipa juga seorang dokter dan sekarang udah jadi dokter ya, dokter beneran nih, bukan kayak Rismon itu bukti palsu kan yang di Jepang itu loh. Jadi maksud saya ya wajar aja lah mereka mempertanyakan keabsahan itu, karena diawali oleh postingan Dian Sandi katanya waktu itu kan, akhirnya bergulir lagi. Kalau tidak ada postingan itu tidak bergulir lagi sebenarnya kasus ijazah ini. Entah tiba-tiba aja tuh tahun 2004 ya, bulan November tiba ada yang posting itu, maka rame lagi kasus ini gitu loh Mbak, ya kan? Dan Roy mempertanyakan, bener nggak nih Pak Jokowi punya ijazah seperti, karena ketika teliti itu loh kayaknya nggak bener nih. Orang bertanya juga karena aspek kredibilitas Jokowi seorang ijazah, seorang sarjana kayaknya nggak memadai dia seorang sarjana. Jadi itu anggapan banyak yang salah Mbak, sorry Mbak. Opini. Dia banyak yang salah. Dia bilang teknologi kayu, udah gitu dia bilang dosen pembimbingnya si A Kasumojo. Dan ini dibantah semua gitu. Terus ngapain dia bikin tiap tahun bikin reuni, kan orang jadi makin curiga. Saya lulusan, kita semua lah lulusan universitas lah, baik swasta maupun negeri, jarang bikin reuni. Tiap tahun bikin reuni itu maksudnya apa? Orang tambah curiga aja akhirnya gitu loh Mbak. Kira-kira kecurigaan itulah. Kira-kira itu loh. Gitu, Mas Andri, singkat aja mungkin menurut Mas Andri kasusnya Roy Suryo kemungkinan akan seperti Babang tadi, dihukum lalu dalam amnesti. bakal Harusnya kayak gitu saya ya, kalau saya bukannya ini ya, saya bukannya berpraduga, saya lihat memang aspek kepolisian kita dipimpin Pak Listio Sigit ini memang harus direformasi total, karena pola pikir dan cara seperti kasus di Spredo segala macam itu, ya kan, yang kemarin di penjara kasus itu Pak. Jadi kami akhirnya ikut membebaskan mereka ini gitu loh. Tapi kan dia buat apa gitu loh? Orang demonstrasi mengkritis, dalangnya nggak ditangkap sampai hari ini gitu loh. Di Spredo teman-teman udah di penjara, ya kan, diadili, akhirnya dipolis bebas oleh yang nangkap siapa? Kan aparat penegak hukum kita juga yang masih berparadigma pemerintahan Jokowi yang begitu otoriter gitu, yang begitu gampang memenjarakan orang, mengkriminalisasi orang. Dan hari ini kan gampang kasusnya Roy Suryo. Kenapa? Karena juga tidak bisa bukan tidak bisa dilanjutkan. Harusnya pihak ini kurang jeli melihatnya gitu loh Mbak. Pak Prabowo kan udah memberikan amnesti nih sama Bambang Tigus Nur, kasus ijazah palsu Jokowi gitu loh. Abang melihat nih ada ketidakjelian. Bisa nebis and idem Mbak, nggak mungkin perkara yang sama kan gitu loh. Pasti kan nanti masa presiden kasih amnesti lagi udah diadili, udah dihukum. Nah, ya kan? Nah, masa nggak paham pihak penegak hukum kita, Bambang Tigus dikasih amnesti sama Presiden Prabowo, masa nggak tahu? Itu kan kita aja tahu kan, dikasih amnesti kasus ijazah palsu mereka berdua itu. Kasihan mereka itu cuma gara-gara podcast kayak begini, tiba-tiba langsung ditangkap, diadili. Aduh, 4 tahun mereka jalan. Oh bisa loh. Jalan 3 tahun. Iya, Silakan ditanggapan. Pertanyaan saya begini, beliau ini apa sebagai pengamat atau sebagai bagian dari Roy Suryo kawan-kawan ini, kan begitu? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.